Saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa kembali bersua meskipun lewat udara. Program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanilik bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu, hadir setiap hari Rabu mitra Pas dari pukul 17.00 hingga nanti jelang maghrib tiba ya. Dan program ini nanti kita memberikan kesempatan jadi Anda bisa berdialog bersama kami, bertanya, berdiskusi melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa kirim voice note Anda, suara Anda, ataupun teks Anda, ya, tulisan maksud saya, kirim ke 08527799999101. Kemudian, selain itu juga Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual yang bisa Anda kirim ke ikhwan Anda di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Anda bisa komentar di sana juga. Selama acara ini berlangsung live, kami akan membacakan pertanyaan Anda meskipun lewat komentar nanti. Dan Mitra Pas, tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita untuk memberikan pencerahan, beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mitra Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga sahabat saya Mas Arif yang selalu setia menemani saya dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka nasrul ilmi, dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah mitra Pas yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Anbiya sampai kepada ayat ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ
فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حامد عن حميد عن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى قال ما يبكيك. Menyikapi ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bahwa suatu saat Iyas bin Muawiyah memberikan keputusan menjadi qadhi. Kemudian ia menangis dan mendatangi kepada Syekh Hasan Al-Basri. Ma yabkika? Hasan menjawab, apa yang membuatmu menangis wahai Iyas? Ya Aba Sa'id, balaghani annal qudata rajulun inna fima qada fima qassallahu min naba'i Dauda wa Sulaiman alaihissalam. Yang intinya Iyas ini merasa menyesal dan sangat sedih karena ia mendengar sebuah keterangan bahwa seorang qadhi, seorang hakim, idza ijtahada fa akhta'a fa huwa finnar. Apabila memutuskan sebuah perkara kemudian di dalam keputusan itu ada unsur kesalahan, maka dia akan dibakar dalam api neraka. Dan seorang hakim yang memberikan putusan dengan hawa nafsunya, ia juga dibakar di dalam api neraka. Yang ketika kemudian ada seorang hakim yang memberikan keputusan lalu ia benar dengan keputusan itu, maka fahuwa fil jannah. Iyas merasa takut dengan posisinya sebagai seorang qadhi. Maka Hasan Al-Basri memberikan nasihat tentang keputusan yang pernah dialami oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada kesempatan kemarin sudah diterangkan, Nabi Daud memberikan keputusan dan keputusan itu tidak tepat, maka direvisi, dibenahi oleh putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah sebuah hiburan untuk menglibur hatinya Iyas bin Muawiyah, bahwa tidak selamanya seorang hakim itu terus finnar semua, salah semua. Karena Nabi Daud saja juga pernah memberikan keputusan yang salah dan kemudian dibenarkan oleh putranya Sulaiman alaihissalam. Ayat yang serupa dengan ini, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa innallaha ittakhadha 'alal hukam salasan. Allah Subhanahu wa taala itu mengambil janji atau mewanti-wanti kepada para hakim tentang 3 perkara. Pertama, la yashtaru bihi samanan qalila. Wahai para hakim, jangan jual belikan hukum dengan harga yang murah. Harga yang murah itu bukan berarti nanti kalau harga yang mahal boleh, bukan. Artinya harta dunia ini semuanya murah di sisi Allah. Jangan sampai kebenaran ini lalu bisa dibeli dengan uang. Lah, uang ini adalah bagian dari harta benda, bagian dari dunia yang di sisi Allah ini sangat rendah dan murah. Kemudian wala yattabi'u fihil hawa. Wahai para hakim, jangan sekali-kali kamu memberikan keputusan menggunakan hawa nafsu.
karena kamu tidak suka dengan suatu kaum, karena ada dengki di kebencian dalam hatimu, kemudian engkau memberikan keputusan yang salah, itu tidak boleh. Pesan yang ketiga, wala yakhshau fihi ahadan. Jangan pernah takut dengan siapapun. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Nah, kemudian summa ta'ala, kemudian ulama ini membacakan ayat ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sampai akhir. Kultu, pendapatnya Ibnu Katsir, ammal anbiya'u alaihimussalam fakulluhum ma'suna. Semua para nabi alaihi salam semuanya maksum, dijaga. Wa hadza mimma la khilafa fihi. Ini sudah tidak diperdebatkan oleh ulama salaf dan kholaf bahwa nabi, rasul ini semuanya maksum. Ini juga ada keterangan lagi. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajroni wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Nah, ini yang meringankan ya. Meringankan proses profesi seorang hakim. Seorang hakim itu apabila ia memutuskan perkara dan itu tepat, benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila di dalam keputusannya ini fa'akhto'a, salah, maka dia hanya mendapat 1 pahala. Nah, jadi ini ayat-ayat yang keterkaitan tentang seorang qadhi, posisi hakim. Karena yang sedang kita bahas ini ayat-ayat yang berkaitan tentang hakim. Bagaimana Nabi Daud memberikan keputusan dan bagaimana Nabi Sulaiman bijaksana membenarkan keputusan bapaknya tersebut. Juga diterangkan di dalam sunan bahwa hakim itu dibagi ada 3. Yang mana 3 ini yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Ini berarti bagaimana profesi seorang hakim ini sangat rawan ya. Rawan dengan hal-hal yang negatif, rawan dengan hawa nafsu, rawan dengan suap dan lain sebagainya. Jadi apabila ada 3 orang hakim ini, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Penjelasannya seperti ini. Qadha fil jannati wa qadhiya finnar. 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Rajulun alima al-haq wa qadha bihi fa huwa fil jannah. Seorang laki-laki yang mengetahui tentang kebenaran sesuatu dan ia memutuskan perkara itu secara benar, fahuwa fil jannah, dia di dalam surga. Wa rajulun hakama bainan nas ala jahlin wa huwa finnar. Seorang laki-laki, ya, laki-laki di sini berarti konteksnya adalah hakim, memberikan keputusan di tengah-tengah manusia atas dasar ketidaktahuan, fahuwa finnar, dia masuk dalam neraka. Wa rajulun alima al-haqqa wa qada bi khilafi fahuwa finnar. Dan seorang laki-laki, maksudnya hakim, mengetahui kebenaran dan ia tidak memutuskan dengan tepat, padahal ia tahu mana yang benar, mana yang salah, fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Nah, ini betapa beratnya ya, beratnya profesi seorang hakim. Karena kebetulan ini kita baru bercerita tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang menceritakan tentang hakim, keputusan. Diceritakan lagi ini karena memang tafsir Ibnu Katsir itu kaya akan cerita historis ya, termasuk kategori tafsir historis, banyak sejarah. Diceritakan dari Abi Hurairah, bainama imro'atani ma'ahuma ibnani. Nah, begini. Ada 2 perempuan ini yang saling berselisih. Berselisih karena mereka ini sebenarnya mempunyai 2 putra. 2 putra tersebut kemudian diajak jalan-jalan, kemudian ada serigala dan memangsa salah satu dari anak dari kedua mereka. Kemudian ia ini kalau bahasa sekarang itu apa? Royokan, berebut, saling mengakui, ini anakku, yang tadi yang dimakan macan adalah anakmu. Kemudian ia datang kepada Nabi Daud alaihissalam, meminta keputusan bahwa anak ini nanti posisinya anak siapa. Itu ada 2 perempuan. Yang pertama perempuan tua dan yang kedua perempuan muda. Kemudian Nabi Daud memberikan keputusan bahwa anak tersebut adalah
miliknya wanita yang tua. Lalu kemudian ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini memang terkenal mempunyai ilmu kebijaksanaan yang luar biasa, ahli hakim. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil keduanya, wahai kesini semuanya. Pengawal, berikan aku sikin, peso atau pedang juga boleh. Wahai ibu-ibu, dua ibu yang berselisih, ibu yang usianya tua dan usianya muda. Begini saja, agar ini adil, maka si anak kecil ini akan saya potong menjadi dua. Yang satu tak berikan yang tua, yang satu tak berikan yang muda. Oke, langsung ya, mau dipotong. Kemudian ternyata wanita yang muda mengatakan, wahai Nabi Allah, sudah, anak ini bukan anak saya. Anak ini adalah anaknya ibu yang tua. Silahkan engkau berikan kepada ibu yang tua. Apa yang terjadi? Ternyata ini luar biasanya Nabi Sulaiman. Kalau begitu keputusan ini, anak ini bukan anaknya ibu yang tua, akan tetapi anaknya ibu yang muda. Karena seorang ibu itu mempunyai talenta, rela kehilangan, rela berkorban demi kehidupan seorang anak. Bahkan ibu-ibu ini kan luar biasa. Ketika ia melahirkan saja ini taruhannya nyawa. Maka keputusan Nabi Sulaiman ini yang paling tepat. Nah, kemudian juga ada cerita lagi ya, ceritanya banyak ini. Ada wanita yang cantik ya, di sini diceritakan. Tidak saya baca Arabnya, nanti kelamaan waktunya habis. Kemudian ada 3 pria ini tokoh semuanya dan jatuh cinta kepada satu wanita tersebut. Ternyata cinta ketiga-tiganya ditolak. Setelah ditolak, maka ketiga laki-laki ini bersepakat untuk membuat tipu daya, menfitnah wanita yang cantik ini telah berbuat zina dengan anjingnya. Ini kan sebuah zina yang keji ya. Dan ini dilaporkan kepada Nabi Daud. Ketika dilaporkan kepada Nabi Daud, ini Nabi Daud sudah hampir memberi keputusan untuk memberikan hukuman rajam kepada wanita yang cantik itu. Kemudian datang Nabi Sulaiman, wahai bapak, berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan pengadilan. Kemudian 3 laki-laki ini ditanya secara berpisah, mas, kamu itu kok memberikan tuduhan mbaknya ini telah berbuat zina dengan anjing, ini anjingnya warna apa? Kuning. Nah, kemudian di tempat yang berbeda, laki-laki yang satu ditanyai, anjingnya warna apa? Hitam. Yang satunya lagi, anjingnya warna apa? Kelabu. Ternyata jawabannya ini berbeda-beda. Ini luar biasa cerdasnya Nabi Sulaiman. Maka cerita ini disampaikan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud baru paham mana yang betul, mana yang salah, dan akhirnya memberikan hukuman mati kepada ketiga laki-laki ini yang telah menuduh berbuat zina kepada perempuan. Demikian, ini mungkin belum bisa sampai ayat ke-82 ya. Ini baru fafahamnaha Sulaimana wakulan ataina hukma wa ilma. Ini keterangannya lumayan banyak. Ini belum wasakhorna, masih 1 ayat belum selesai. Waktunya sudah habis. Tidak apa-apa, insya Allah nanti untuk minggu depan kita lanjutkan. Karena memang Al-Anbiya ini ya cerita para nabi. Demikian, waktu selengkapnya saya kembalikan kepada Mas Arif untuk dibuka interaktif. Monggo Mas Arif. Baik Mitra Pas, Anda bisa bergabung di 0852779999 101. Sementara untuk line teleponnya kami tunggu juga. Jadi Anda bisa bergabung di 0295385877. Masih membahas tentang surat Al-Anbiya Mitra Pas dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2 atau Radio Pas FM Pati. Silakan Anda searching ke sana. Anda tinggal komentar saja. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya bacakan yang sudah bergabung. Dari Pak Denny, menanyakan begini Ustadz, setan-setan, iblis dan segala macamnya termasuk jin, ini di zaman Nabi Sulaiman kan berhasil ditundukkan. Apakah setan-setan, iblis ini juga beriman di zaman Nabi Sulaiman? Karena di surat yang lain kan iblis ini tidak pernah beriman, setan-setan juga tidak pernah beriman. Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo dari Pak Denny ini. Terima kasih. Ini sebenarnya nanti ada penjelasan di ayat berikutnya. Ini wasakhorna ma'a Daudal jibala yusabbinah wa tayr wa kunna fa'ilin. Nanti ada ini.
wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidin. Penjelasannya begini, setan-setan di zaman Nabi Sulaiman itu diberikan kendali penuh oleh Allah untuk bisa mengendalikan para setan. Apabila Nabi Sulaiman menginginkan ia dijadikan pengawal, maka setan-setan tersebut akan menjadi pengawal. Dan apabila Nabi Sulaiman menginginkan mereka untuk dikerangkeng, dipenjarakan, mereka juga akan dipenjarakan. Ini artinya bahwa di zaman Nabi Sulaiman ini banyak setan-setan ini yang beriman. Tapi perlu diketahui memang sifat dasar dari setan itu kan al-kadzab. Kalau orang Jawa itu bagaimana ya? Di hadapannya baik, di belakangnya buruk ya. Maka nanti ini kan berkembang ketika Nabi Sulaiman ini sudah meninggal dunia. Nanti kan setan ini akan memberikan berita hoax bahwa Nabi Sulaiman itu adalah ahli sihir dan mempunyai bacaan-bacaan mantra yang disimpan di bawah singgasananya, dan kemudian nanti dibongkar, dan kemudian buku itu ternyata yang membuat setan itu tersendiri untuk menyesatkan manusia. Yang jelas setan-setan di zaman Nabi Sulaiman itu ada sebagian yang beriman kemudian dijadikan pengawal Nabi Sulaiman, dan juga banyak yang tidak beriman, dan apabila Nabi Sulaiman menginginkan mereka dibiarkan juga dibiarkan. Ada yang menginginkan mereka dipenjara juga dipenjara. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa penuh, kendali penuh Nabi Sulaiman untuk menundukkan para setan-setan dan jin-jin pada waktu itu. Demikian Mas Deni. Baik, Pak Denny matur suwun yang sudah bergabung. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan kembali juga boleh, kami tunggu ya. Silahkan Anda bisa masuk SMS WhatsApp di 085277999101, dan Anda juga bisa komentar, masih terus kami pantau ya di siaran live kami audiovisual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa komentar, dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Saifuz Zaman atau Mas Zaman ya, menanyakan yang lagi ramai diperbincangkan ini Ustaz tentang asma Allah. Nah, asma Allah itu apakah ada padanannya, artinya yang sering disebut dari zaman Nabi Adam turun ke bumi, apakah itu sudah Allah atau ada nama lain selain Allah seperti Yahweh dan lain sebagainya? Karena ini sering diperdebatkan di media sosial. Katanya itu Allah ya sama dengan Yahweh dan lain sebagainya. Mohon pencerahnya Ustadz. Ataukah Allah dari dulu sampai sekarang? Mohon pencerahnya Ustadz, monggo. Jadi falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah ini mempunyai nama-nama yang baik. Yang nama-nama ini sudah diterangkan secara jelas, yaitu asmaul husna. Jadi selain asmaul husna berarti bukan nama Allah. Ya kan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sering diterangkan huwallahu la ilaha illa huwal al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi ada 99. Jadi apabila tidak termasuk dari asmaul husna yang 99 itu bukan asma Allah. Karena memang perlu diingat, Yahweh itu kan cara orang Yahudi memanggil mereka. Dan juga perlu diketahui, orang Yahudi itu orang yang paling rekenik, yang paling suka untuk merekayasa agama mereka sendiri, dan juga sering mengaburkan kepercayaan orang lain, dan juga sudah terbukti dalam sejarah mereka itu membunuh para nabi-nabi mereka. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada asma Allah selain yang telah termaktub di dalam Asmaul Husna 99. Demikian. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Afif atau Pak Afif ini menanyakan, Ustadz begini, Nabi ini kan secara periodik diutus didatangkan ke bumi untuk mengenalkan asma Allah. Tetapi kenapa ya ada periode yang terputus? Setelah Nabi ini selesai, harusnya kan putra-putranya meneruskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tetapi ada satu masa yang terputus, malah masyarakat atau umat ini menyembah yang lain selain Allah. Kemudian didatangkan nabi yang lain lagi. Kemudian seperti itu lagi sampai yang kita kenal sampai sekarang, sampai zamannya Rasul Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, jadi
zaman rentan atau zaman masa tenggang antara nabi satu dengan nabi yang lain itu kan zaman fitrah ya, zaman terputusnya risalah wahyu. Nah ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu umat-umat itu termasuk diampuni. Terus kenapa nabi ini memang tidak turun temurun ya? Karena nabi ini kan SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diturun temurunkan sebagaimana para raja. Meskipun ada sebagian nabi ini yang dari bapaknya kemudian anaknya juga nabi, seperti Nabi Daud mempunyai putra Nabi Sulaiman, Nabi Yakub mempunyai putra Nabi Yusuf. Lah dari banyak nabi itu, memang nabi yang paling banyak itu dari klan Bani Israel. Sebagaimana tarik sejarah zaman Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim itu istri pertamanya adalah Sarah, kemudian mempunyai putra Ishak. Ishak mempunyai putra Yakub. Dari Yakub ini akan beranak pinak menjadi Bani Israel, dan banyak di dalam sana itu diutus beberapa nabi. Terus juga yang dari istri kedua dari Hajar nanti akan mempunyai putra Ismail, dan ini rentangnya ini sangat panjang. Ini kemudian mempunyai cucu atau anak keturunan yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tidak bisa diturunkan ya sebagaimana raja kemudian anaknya nanti diangkat dari putra mahkota. Jadi tapi boleh di dalam kita bercerita tentang sejarah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan memohon, kalau sekarang itu mungkin apa ya bahasanya, atensi ya, memohon kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi nabi untuk membantu menjelaskan di dalam berbicara. Karena Nabi Sulaiman ini ilatnya, lidahnya ini sedikit kaku, Nabi Harun lancar, dan ini di ACC dikabulkan oleh Allah. Demikian Mas. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada beberapa menit lagi ya. Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 02953858877. Untuk fanspage ada di Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2, atau ketika saja Radio Pas FM Pati 2 nanti akan muncul Mitra Pas. Audio visualnya bisa Anda kirim ke ikhwan Anda untuk bersama-sama kita mengkaji tentang tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan kita sudah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 79. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Reni. Begini Ustadz, dalam ayat tersebut kan disampaikan bahwa tentang penguasaan dari gunung-gunung dan segala macamnya. Nah, kalau sekarang orang sekarang ini kan tidak bisa menggunakan ilmu linuih seperti pada zaman Nabi dulu, tetapi dengan teknologi bodoh segala macam seperti itu. Nah, apakah hal tersebut juga teknologi ini zaman dulu bisa disebut sebagai mukjizat atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, terima kasih. Jadi begini, zaman seperti ini itu kadang-kadang kita bisa mentransformasikan sesuatu hal yang dulu itu kelihatannya supranatural, sekarang ini bisa nyata. Seperti ayat berikutnya yang belum sempat saya terangkan tadi, wasakhorna ma'a Daudal jibala yusabihna wa thair. Ketika Nabi Daud ini membaca kitab Zabur, gunung-gunung, burung-burung ini berhenti untuk mendengarkan. Wa kunna fa'ilin. Kemudian wa alamnahu sun'atala busilakum lituhsinakum min ba'sikum. Nabi Daud ini diberikan kemampuan bisa membuat baju besi yang pada waktu itu lebih modern daripada kurun sebelum beliau. Sebelum Nabi Daud itu baju besi itu masih berupa kotak-kotak yang sangat berat, yang memberatkan pasukan. Ketika zaman Nabi Daud itu beliau mampu ya, beliau mampu untuk mengolah. Jadi mengolahnya ini bukan seperti film Harry Potter gitu, bim salah bim, bukan, tapi dengan ilmu. Jadi dengan kemampuan beliau, dengan ilmu beliau bisa mengolah menjadi butiran-butiran dan kemudian menjadi baju pengaman. Mungkin kalau sekarang bisa diterjemahkan menjadi rompi anti peluru, begitu. Jadi seperti juga Nabi Sulaiman ketika beliau ini kemana-mana pakai angin ya, mungkin bisa ditransformasikan ke sekarang kan pakai pesawat itu, terus nanti kan juga pesawat ini kan juga menggunakan angin ya, angin untuk berjalannya ini. Nah ini sebenarnya
hal-hal yang seperti ini, hal-hal mukjizat seperti ini itu kalau di zaman para nabi itu ya kita harus iman begitu saja. Tetapi ilmu pengetahuan ini berkembang. Maka di dalam surah Ar-Rahman itu kan diterangkan, wahai ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kalian mau dan mampu menerobos di luar angkasa sana, maka teroboslah, dan itu tidak akan mampu kecuali dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini sebenarnya bisa kita pahami melalui teknologi zaman sekarang. Seperti ada CCTV, kalau dulu kita ceritani ya, diberikan masukan para ustadz bahwa nanti kita akan diawasi oleh malaikat dan kemudian akan diaudit amal kita. Mungkin kita zaman dahulu masih bertanya-tanya, tapi sekarang kita bisa menyaksikan betapa ada CCTV. Dan ini maka di dalam gambaran para ulama itu ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini menjadi kaca benggala bagi dunia akhirat. Begitu, Pak. Oke, yang terakhir ini karena jelang maghrib, Mas Andi atau Pak Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tentang tempat Nabi Sulaiman ada kuilnya yang sekarang jadi rebutan. Apakah betul apa yang diupayakan dalam Al-Quran dinas memang tidak bisa diajak berdamai antara kubu sebelah dan kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah kalau seperti itu harus seperti apa tindakan kita? Mosok nggak bisa diajak damai? Dari Pak Andi, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Kita sendiri juga kadang-kadang sering sekali tidak berdamai dengan hati kita sendiri. Kehidupan itu begitu, Mas. Jadi kita tidak usah terlalu bahasanya melihat yang jauh-jauh. Kita dari diri kita sendiri. Kita itu sering tidak berdamai dengan hati kita kalau kita mau jujur. Dan sering tidak berdamai dengan lingkungan. Kalau muncul pertanyaan, kenapa sih hidup ini tidak bisa damai dengan hati kita sendiri, tidak bisa damai dengan lingkungan sekitar? Ya itulah kehidupan. Hidup itu ujian. Jadi ketika kita berbicara konteksnya Yahudi dan orang-orang Arab Palestina, kenapa mereka berseteru dan tidak bisa damai? Ya itu Mas, memang hidup itu ujian. Jadi kita ini setiap langkah, setiap waktu itu mendapat ujian. Kadang kita bahagia, kadang kita gelisah, begitu terus. Jadi kalau memang kita berbicara tentang teks atau yang berkaitan tentang orang-orang Israel dan orang-orang Palestina, ya memang ceritanya seperti itu. Baru nanti di kemudian di akhir zaman akan muncul Dajjal dan akan muncullah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi kita tidak usah menyalahkan sana-sana, karena sebenarnya kita juga mengalami seperti itu. Ketika di sana tidak bisa berdamai antara Palestina dengan Yahudi, kita juga sebenarnya dalam diri kita sendiri juga sering tidak berdamai dengan hati kita sendiri. Itulah kehidupan, itulah ujian. Allah menguji kita dengan lingkungan, Allah menguji kita dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, agar Allah dapat mengetahui dan agar bisa terjawab mana orang yang iman dan takwa dan mana orang yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Demikian. Oke, tambah satu lagi nih Ustaz. Kita mau closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa perilaku setan itu antara di depan dan belakang beda. Apakah hal itu sudah banyak dilakukan banyak orang? Misalnya saat kita yasinan lalu ditutup dengan doa bersamaan itu kita bilang amin. Begitu rutinitas ini. Lalu saat kita kembali ke rumah ada anjuran pemerintah yang rumit dilaksanakan, misal membakar sampah. Pemerintah nggak pernah mengajukan membakar sampah sepertinya. Mohon pencerahannya Ustaz akan hal ini, monggo. Ya, memang begini ya. Kan setan itu kan tidak hanya dari bahasanya dari jin. Jadi konotasi setan itu kan hal yang buruk. Minal jinnati wan nas. Jadi manusia saja ya, manusia pun kalau dia berbuat yang buruk, ya itu sebenarnya juga gambaran dari setan itu sendiri. Maka mari kita berbuat yang baik, amal yang solih. Mengenai kadang kita taat dan maksiat, itu adalah iman. Ketika kita iman, maka kita melaksanakan taat, maka iman kita tambah. Ketika kita melaksanakan maksiat, maka iman kita berkurang. Oleh karena itu, mari kita konsisten dengan iman, amal solih, dan juga menjaga hubungan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Demikian. Ya, kita harus segera closing Ustadz. Mohon doanya, ini overtime banyak yang tanya juga ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Hindarkanlah kami dari godaan setan ya Allah. Selamatkanlah kami dari tipu daya setan. Selamatkan iman kami, selamatkan iman keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, santri kami, murid kami Allah, agar sampai menutup mata nanti masih membawa iman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mitra Pas, tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas FM Pati. Dan nantikan kembali episode berikutnya. Setiap Rabu kami hadir kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.